Stroke dapat mematikan otak hanya dalam hitungan menit. Jadi, sangat penting jika seseorang mengenali gejala stroke dan segera menanganinya. Nah, dengan mengikuti 4 langkah berikut ini, Anda dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini gejala stroke. 4 langkah tersebut adalah FAST, yang berarti face dropping, arm weakness, speech difficulty, dan time. Langkah pertama adalah huruf F atau face dropping, yang diartikan sebagai senyum yang tidak simetris. Cobalah senyum di depan cermin, lalu apakah senyum Anda simetris atau tidak? Jika simetris, maka Anda tidak terkena stroke. Namun jika tidak simetris, ada kemungkinan Anda terkena stroke. Lalu huruf A, yaitu arm weakness. Apa salah satu tangan Anda merasa lemah atau mati rasa? Untuk dapat mengetahuinya, Anda bisa mengangkat kedua tangan secara bersamaan ke atas. Jika salah satu tangan Anda terjatuh, hal ini bisa menjadi indikasi penyebab stroke. Kemudian huruf S atau speech difficulty. Bisakah Anda mengucapkan dan mengulangi satu kata sederhana dengan jelas? Dan apakah kalimat tersebut sulit sekali dimengerti oleh orang lain? Jika jawaban pertama tidak dan kedua ya, hal ini juga bisa menjadi salah satu potensi Anda terkena stroke. Jika satu atau ketiga langkah di atas tersebut ada pada diri Anda, segera lakukan langkah yang keempat, yaitu huruf T atau time to call. Maksudnya adalah Anda harus segera menghubungi rumah sakit, dokter, atau lembaga kesehatan lainnya. Ya, itu dia gejala-gejala tadi penyakit stroke ya. Betul sekali, ada 4 langkahnya. Tadi Betul. Anda juga sudah lihat ya pemirsa ya langkah-langkah apa saja kalau misalnya kita terkena gejala stroke. Dan untuk itu, ini sekarang kita mau kupas tuntas. Udah ada para ahlinya di sini, komunitas dokter juga sudah ada di sini. Ya, langsung saja kita sambut. Ini dia, ada Dr. Ida Ratna Nur Hidayat sebagai pagi, Dok. spesialis saraf, dokter spesialis saraf. Kemudian juga ada Mas Fahmi Rasyad, wakil ketua klub stroke dan juga fisioterapi. Betul. Betul, dan juga Mas Asep Fatahila. Mas Asep Aji ya. Asep kita sebutnya Aji Mas Fatahila. Aji, koordinator Betul. Humas Klub Stroke ya. Nih, saya mau tanya dulu, Dok, tadi kan kita dikasih lihat nih, Dok. Gejala-gejalanya itu menjadi salah satu dasar kah ketika orang terkena serangan stroke? Kalau ditanya gejala-gejala apakah menjadi dasar, iya. Itu. Tapi kita mesti tahu tidak semua gambaran seperti yang tadi itu kita bilang stroke. Nah, stroke itu dikatakan apabila gejala-gejalanya ini muncul mendadak. Gitu. Jadi kalau misalnya gejalanya bertahap sudah sebulan, sudah 2 bulan, 3 bulan, itu bukan stroke. Oh, itu bukan stroke juga. Bukan Jadi stroke. stroke itu bukan ada gejala. Jadi misalnya gini, sebulan yang lalu saya ngerasa udah mulai kram-kram. Itu sebetulnya itu bukan. curiganya bukan. Tapi kalau misalnya baru 1 jam yang lalu kok saya bicara pelo ya, 1 jam yang lalu kok saya kelemahan sebelah sisi kanan ya. Nah, itu baru kita curiga stroke. Gitu, seperti itu. Cuma masalahnya tidak semua orang menyadari kalau sebenarnya dia menderita stroke. Jadi nunggu dulu 1 minggu baru ke dokter. Kadang-kadang nunggu 1 bulan baru ke dokter. Padahal salah. Padahal salah. Sebaiknya Harusnya segera begitu dia mengalami gejala stroke harus langsung ke dokter. Nah, kira-kira jarak amannya berapa lama tuh ya, Zaya? Berapa jam langsung kita bawa ke rumah sakit itu masih bisa Kabarnya disembuhkan? goldennya itu 3 sampai 4,5 jam, betul. Oke, golden period kalau yang sesuai dengan guideline di Amerika itu sekitar 3,5 jam. 3,5 jam 3,5 jam, tapi kita bisa perpanjang sampai 4,5 jam. Itu jarak dari mulai onset stroke pertama kali gejala muncul sampai obat masuk. Jadi biasanya itu delay lama banget sama pasien. Jadi biasanya ini stroke bukannya, kemudian tanya lagi sama keluarganya. Panik duluan. Betul. Belum lagi jalan ke rumah sakit macet gitu. Itu udah delay berapa lama gitu. Jadi jarang sekali kalau di Indonesia datang orang stroke di bawah 4,5 jam. Oke. Nah, ngomong jarang sekali orang yang stroke di bawah sampai 4 jam. Ini nak, Mas Aji ini salah satu komunitas di klub stroke juga pernah mengalami stroke dan bahkan delaynya itu sampai 12 jam ya. Bisa diceritakan gimana Mas Aji? Awal mulanya Mas Aji dulu pernah sempat terkena stroke. Jadi saya kena stroke-nya di usia 19 tahun. 19 tahun? 19 Iya, tahun. itu tahun 2002, tanggal 14 November. Iya. Pada saat itu lagi bulan puasa, jadi kenanya itu pagi hari. Pas lagi puasa. Lagi puasa, biasa tidur, terus
bangun jam-jam setengah 8, jam 8, tahu-tahu loh, kok mulut itu udah nggak bisa ngomong, terus badan kaku yang sebelah kanan. Saya paksain bangun pakai tangan kiri, muntah. Udah, perasaan saya ngantuk, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Yang jadi masalah saya dulu mekanisme coping saya terhadap masalah itu diam. Jadi semua keluarga tuh nyangkanya nggak kenapa-kenapa, Lagi nggak tidur kenapa-kenapa, aja gitu ya? tidur aja gitu. bahkan sampai telat penanganannya itu sampai 12 jam begitu. Iya telat. Kemudian dokter dipanggil karena kenanya itu di rumah kakak ya, di rumah kakak tertua saya. Lalu dokter periksa, oke, kena bagian sarafnya, bawa ke ahli syaraf ke IGD. IGD. Setelah dibawa, saya kembali muntah. Cuman muntah proyektil lah ya. Muntah banyak banget di taksi itu. Muntah. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pada saat itu almarhum bapak lagi dirawat. Saya tidurlah di kasur bed bapak gitu. Tidur, lalu ditegur sama kepala perawat. Ngapain kok tidur di bed pasien? Lalu dibawa ke IGD. Lakukan ke pemeriksaan ulang. Pada saat di pemeriksaan itu lumpuhnya berapa persen begitu? Total. Oke. Terus di CT scan, di rongsen toraks, pertama stroke, penyumbatan. Lalu setelah hasil CT scan udah ada, pendarahan. Lalu dioperasi. Iya. Mas Aji, ketika terkena serangan stroke begitu ya, ada penyakit penyerta nggak sih sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin gini, kalau misalnya diingat-ingat pada umur 19 tahun itu, kalau sekarang oke, mungkin saya kena stroke karena saya sering begadang misal, karena saya sering mengkonsumsi junk food misal. Rokok, Kalau misalnya atau mungkin begitu. saya perokok. Pola hidup yang kurang sehat kah pada saat itu? Kalau misalnya ketika Mas Aji ingat-ingat 19 tahun itu. Kemungkinan dari pola makan Pola itu. makan. Tapi saya ada faktor risiko yang nggak bisa dirubah. Apa Itu genetika. bukan. Kalau udah genetik kan artinya faktor keturunan Bawaan, ya, keturunan. Jadi saya juga nggak tahu faktor penyebab saya stroke itu apa, karena saya pada saat setelah operasi nggak dilakukan pemeriksaan ini, kenapa sih kok bisa stroke gitu. Lalu tahun 2014 saya di DSA, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dokter pun nggak bisa ini apa menganalisis apa penyebabnya begitu ya. Terus pemeriksaan diagnostik itu ya dokter sih sempat bilang mikro AVM gitu, kusutnya pembuluh darah di otak. Itu yang menjadi penyebab yang memungkinkan gitu. Dokter pada saat itu meriksa Mas Aji ya. Iya. Kita kembali ke Mbak Ida dulu. Mbak Ida, ini sebenarnya penyebab dari gejala stroke itu apa sih kabarnya? Ada yang bilang gara-gara suka merokok, pola hidup yang tidak sehat, diabetes itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Terus kabarnya juga kita nggak boleh makan keju, nggak boleh makan atau minum minyak oil, itu benar nggak sih? Tapi dan jawab dulu ya. Kita akan jeda iklan dulu pemirsa, nantikan jawabannya sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info. Nggak bikin kepo. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega dalam anganku, aku berada di satu persimpangan jalan yang berjalan.